bulan, Seperti setahun. biasa orang kalau baru nikah enjoy-enjoynya mungkin 5-6 bulan ya. Ternyata kayak gini, banyak hal-hal baru yang saya dengar dari dia. Disitulah kami bercerai. Kamu udah berani sekarang lawan suami? Enggak. Hah? Kamu udah berani sekarang? Karena baru pertama kali mengalami kekerasan dan dipukul seperti itu, membuat saya hampir putus harap. Malah ngejawab lagi ya? Nggak Hah? ngejawab, aku nggak ngejawab. Kamu udah berani sekarang lawan suami? Enggak. Hah? Kamu udah berani sekarang? Papa Hah? kenapa? Kamu mendengar baik-baik ya? Iya, Pak. Aku nggak suka dilawan-lawan. Aku nih suamimu. Kamu tahu itu nggak? Tahu, Pak. Udah jangan Iya, marah-marah, kenapa kamu Pak. berani ngejawab? Nah, Ampun, Pak. Ampun. kamu ingat itu ya? Camkan itu. Hah? Kenapa hidup aku seperti ini? Kenapa aku diperlakukan kayak gini? Salah aku tuh apa? Karena baru pertama kali mengalami kekerasan dan dipukul seperti itu, membuat saya hampir putus harap. Sabar ya nak, kamu harus kuat. Dalam setiap rumah tangga pasti ada cobaan, ada persoalan. Gak semua mulus nak, kamu harus sabar. Dani itu kan suami pilihanmu. Doakan dia, percaya sama Tuhan, pasti Tuhan jamah. Tuhan akan ubahkan dia, ya nak? Mama saya cuma bilang, untuk sementara kamu berdoa aja karena sudah itu pilihan kamu. Dan harapan saya waktu menikah itu adalah rumah tangga yang bahagia. Tapi pada kenyataannya bukan seperti apa yang saya harapkan. Sudah ada kekecewaan, sudah mulai tumbuh rasa keraguan, ketakutan akan cinta kasih waktu mulai dari pacaran sampai mengikat janji pernikahan. Karena temperamen saya, itu yang mendorong hubungan saya dengan istri saya itu sudah tidak harmonis. Sekalipun kami bersama-sama, ya saya tidak bisa menguasai diri, emosi saya terlalu meluap, meledak-ledak di dalam amarah, sehingga menjadi satu aib di dalam rumah tangga saya yang saya bina bersama dengan istri dan anak-anak. Saya jatuh di dalam perselingkuhan dengan seorang wanita tentunya. Istri saya tidak tahu. Yolanda, kamu gak usah pikirin itu. Yang terjadi biarkan terjadi. Dan aku yakin istri aku gak akan tahu kok. Kamu yakin? Aku yakin banget. Kamu senyum dong, jangan cemburu gitu. Saya memang nggak mampu, dan memang hal itu kalau mau cari alasannya hanya karena hubungan saya dengan istri saya itu sudah tidak harmonis. Sekalipun kami bersama-sama, jujur saya katakan. Perasaan kemarin taruh di sini bukunya. Ma, Mama. Apa sih, Pak? Apa kok teriak-teriak kayak gitu? Kemarin aku taruh buku di sini, pada kemana? Oh, Ada hilang? kok, Pak. Ada? Udah Ada di dicari? mana? Coba cari. Kalau ada udah dapat dari tadi. Mana? Pak, dicari dulu pelan-pelan, Pak. Kamu tuh kalau dibilangin selalu nyel. Cek. Ini loh, Pak. Mana? ya? Mana? Coba. Lihat mana? Mana? Kosong. Nggak ada. Kemana? Kemana Kok bukunya? nggak ada, Pak? Kok nanya balik? Hah? Kemarin Mama simpen di sini, Pak. Kalau kemarin Mama taruh di sini, itu pasti Papa udah temu. Ini pasti kerjaan anak-anak nih. Pasti diberantakin Jangan anak-anaknya. langsung nuduh gitu, Pak. Udah deh. Diam. Sudahlah, Pak. Udah jangan tahanlah emosimu, Pak. Tahan, Jangan marah-marah. Ini semua juga gara-gara kamu suka manjain anak-anak. Hah? Ini akibatnya. Hah? Udah, Pak. Udah. Nggak ada tanggung jawabnya jadi. Kamu diam. Tidak bisa menguasai diri, emosi saya terlalu meluap, meledak-ledak di dalam amarah,
saya pukul anak-anak, bahkan saya memukul istri saya sendiri. Ketika saya lakukan itu dalam perenungan saya menyesal. Tetapi dalam satu kondisi, saya tidak bisa menguasai diri. Ada alasan itu terjadi, saya tidak bisa menguasai diri. Kak, sepertinya aku mau bercerai aja sama Mas Denny, Kak. Memisahkan diri dari suami itu sudah banyak kali. Bahkan saya udah sering kali utarakan ke orang tua saya untuk bercerai. Perilaku dia semakin hari semakin kasar, Kak. Setiap hari ada saja yang dibikin masalah sama dia. Aku ditampar, aku dipukulin. Bahkan anak-anak pun juga ikut dipukulin. Aku takut nanti dengan mental anak-anakku. Setiap hari ada saja yang dibikin masalah, padahal sepele masalahnya, Kak. Saya udah nggak kuat. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kita harus mengaku kesalahan, mengaku kekurangan dan kelebihan kita kepada istri. Yang saya terima waktu itu, kebenaran yang saya terima adalah bahwa saya itu harus terbuka dengan istri saya. Tidak boleh saya tutup-tutupin. Jika itu berhubungan dengan keluarga, khususnya hubungan suami istri. Di dalam keterbukaan kita supaya kita pulih, kita juga harus mampu mengampuni diri kita sendiri. Saya khususnya, banyak kali saya mempertahankan saya yang benar, istri saya yang salah, atau orang lain yang salah. Saya ingin menceritakan sesuatu yang dia tidak tahu apa yang terjadi kepada saya. Hanya saya yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Beberapa tahun saya simpan itu di dalam hidup saya, dan itu sebenarnya memang bergelora membuat saya tidak tenang karena suatu kesalahan yang fatal yang saya lakukan, yang bisa mencederai bukan hanya keluarga saya tapi pelayanan saya. Saya sangat mencintai suami saya, Tuhan. Apa yang saya harus lakukan sesudah saya tahu banyak kebenaran ini? Tuhan kasih saya kekuatan, Tuhan berikan saya kemampuan. Kenapa, Pak? Papa minta maaf ya, Ma. Papa sangat menyesal. Selama ini Papa kasar sama Mama. Suka mukulin Mama. Papa juga suka mukulin anak-anak. Dan lagi, aku udah pernah selingkuh dari kamu, Ma. Selingkuh, Pak. Selingkuh. Iya, Papa minta maaf. Dia mengaku seperti itu, dia ceritakan bahwa dia telah melakukan hal yang salah, hal dosa di dalam ikatan pernikahan kami. Saya sangat kecewa sekali, sangat-sangat terluka. Papa mau maafin ya, Ma. Papa janji gak akan ngulangi lagi. Memang saat dia minta ampun dan memeluk saya dan menceritakan hal tersebut, terbersit di hati. Mungkin inilah akhir dari cinta kami berdua, akhir dari hubungan pernikahan kami sebagai suami istri. Tapi saat kami berdoa berdua, entah kenapa lagi-lagi saya dijamah oleh Roh Kudus. Saya ingat persis malam itu, walaupun cuma air mata yang keluar, saya katakan, oke, saya mengampuni kamu. Saya belajar untuk menerima kamu apa adanya, karena lagi-lagi saya melihat bahwa saya punya peran penting dari Tuhan untuk rumah tangga kita. Saya tahu semua yang terjadi ini ada maksud dan rencana Tuhan.
Kami berdua datang kepada orang tua. Ini ada ayat firman Tuhan untuk jadi pedoman di rumah tangga kalian. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saya juga minta maaf kalau selama ini kelakuan aku kurang baik di mata bapak, mata ibu, di mata istri dan anak-anak. Kita perlu sadari bahwa kita ini sekuat-kuatnya kita, sejago-jagonya kita tetap makhluk yang lemah. Kita butuh penolong. Istri itu penolong. Jangan memperlakukan istri sebagai seorang yang layak untuk kita berbuat sesuka hati. Ketika kita berbuat itu, sebenarnya itu menunjukkan ketidakmampuan kita sebagai seorang suami di dalam membina atau menuntun istri. Sikap suami yang sekarang kepada saya dan anak-anak itu sungguh jauh berbeda. Udah bisa diajak komunikasi dengan baik, tidak mudah marah lagi. Jadi benar-benar udah nyaman. Apa yang sudah saya alami dari awal pernikahan sampai ke usia pernikahan ke 15 tahun, firman Tuhan mengajarkan di dalam Alkitab yang kita tahu bahwa istri itu adalah penolong. Kenapa perempuan itu dikatakan penolong? Berarti itu kuat dan mampu untuk menjadi penolong, tentunya sebagai tiang. Dikatakan sebagai tiang penopang di dalam kehidupan rumah tangga. Penopang untuk suami dan anak-anak. Ya sahabat, orang bilang nasib-nasiban lah, untung-untungan, ibarat kata ya sudah, mau apa lagi? Anggap aja beli kucing dalam karung. Yaitu kiasan ketika apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi kita sudah banyak berkorban banyak. Investasi waktu, wah bisa tidak terhitung. Kita sudah merancang dan melihat paling tidak hasilnya seperti ini dan pilihan kita tidak salah. Bagaimana jikalau kiasan kucing dalam karung ini terjadi dalam sebuah pernikahan? Anda bisa bayangkan, apakah mungkin masih ada harapan untuk memperbaiki itu semua? Ya, untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tadi, iya ya, bagaimana jikalau sebuah pernikahan lalu kita baru menyadari ternyata orang yang kita nikahi ini sama seperti kiasan ibarat beli kucing dalam karung. Saya menghadirkan seorang sahabat yang akan menuturkan kisah nyatanya. Kenapa kami hadirkan sahabat kita yang satu ini? Karena beliau juga sempat menuturkan, ini mah sama aja seperti beli kucing dalam karung. Anda penasaran? Apa kira-kira endingnya? Masihkah ada harapan untuk yang sedang dialami? Ikuti perbincangan kami dan jangan kemana-mana. Ya sahabat, terima kasih. Sahabat sudah sepakat stay di sini karena inilah sahabat lama yang saya sampaikan tadi, yang saya bicarakan. Kita mau ngobrol-ngobrol dengan beliau. Dr. Elis Nainggolan dan bersama suami tercintanya dulu Bapak Anthony. Apa kabar Pak, Bu? Sehat selalu ya? Shalom. Sudah baik. cukup lama kita nggak ketemu ya. Tapi yang kita bicarakan ini adalah sesuatu yang mungkin lebih ke dalam lagi ya. Karena sahabat di rumah juga ingin tahu betul apakah Anda juga sedang dalam masalah yang dikatakan dalam tanda kutip. Saya bingung nih, apa benar nih orang yang saya nikah ini benar apa enggak? Ketemu dengan Bapak tahun 91. 91 lah. 92. Ya, 92 akhir Oktober. Akhir Oktober. Ya. Tidak direncanakan Ibu bisa bertemu dengan seorang Dia Bapak pasienku. Anthony. Ini. Saya lagi mau nanya. Ini dari satu area distrik beda kok bisa ketemu gitu loh, gimana Dia ceritanya? Saya pikir Ibu ditugasin untuk mengurus kesehatan semua yang lagi bikin jalan di sana. Enggak, Bapak ke sana. Pas waktu itu kan di tempat saya bekerja itu memang klinik juga nggak ada lah ya. Iya. Jadi saya terbang ke Biak khusus untuk berobat.
tadinya. Ya, khusus untuk merobati malaria. Singkatnya memang saya jatuh hati. Oke. Ya, akhirnya saya balik ke tempat pekerjaan ya. Akhirnya bukan Memang malaria yang ada, malarindo Malarindo tadi. itu tadi ya. Ya sebetulnya sangat cepat sih, prosesnya cepat banget. Karena umur saya waktu itu juga sudah memang harus Saatnya untuk menikah. membangun rumah 35. tangga. Ya, Oke. karena keluarga Ya. juga sudah mendesak Ya. gitu. Ya, saya berpikir kalau ini waktu itu memang saya percaya sih Tuhan kalau ini jodoh memang pasti nggak kemana-mana gitu loh. Akhirnya saya memberanikan diri untuk telepon papanya istri saya sekarang Iya. ini. Saya telepon langsung memang. Iya, melamar lewat telepon langsung. Jadi Bapak waktu itu bagaimana, Bu? Bapak orangnya keras apa langsung? wah, Sangat Saya sangat keras. yakin nggak mungkin langsung. Iya, kamu nih siapa? Begitu ya? keras. Langsung keras ditanya. banget. Karena mungkin diplomasi aja sih sebetulnya. Iya. Akhirnya ya kalau memang iya datanglah ke Jakarta gitu. Oh, diberikan satu challenge Iya. untuk membuktikan kesungguhan hati Iya. Pak Antoni. Akhirnya datang ke Jakarta. Dan akhirnya kita putuskan untuk menikah. Saya pulang ke Jakarta, beliau masih ada di Papua. Saya nunggu kira-kira 2 minggu kali ya, semua proses papa sama mama saya yang bikin. Meskipun saya deg-degan juga, saya nggak begitu kenal laki-laki ini sebetulnya. Tapi sudahlah, kalau Tuhan sudah suruh jalankan saja. Banyak serangan-serangan gitu. Kamu ini beli kucing dalam karung apa? Mama juga dulu, kamu nggak takut, Lis? Kamu belum kenal banget, baru sebulan kau udah putuskan nikah. Ya pokoknya kita udah orang dewasa. Buku harian saya dibaca semua sama dia. Setuju, ayo bungkus kita nikah gitu ya, bukan main-main gitu, gak ada pacaran. Nah tapi memang setelah berjalannya waktu, wah ternyata kayak gini, banyak hal-hal baru yang saya dengar dari dia, dorong dari orang lain, dari bahkan mungkin mantannya lah apa gitu. Pada waktu itu dalam Udah kurun menikah. apa? Setelah menikah. Setelah menikah, Berapa lama rentan waktu? ya Sebulan, seperti setahun? biasa orang kalau baru nikah enjoy-enjoynya mungkin 5-6 bulan ya. Nah, setelah kehamilan anak saya, setelah saya hamil, Anak pertama lahir. Joshua lahir anak pertama masih kelihatan baik, tapi waktu hamil anak kedua, Jonathan perangnya di situ terus terjadi. 3 bulan terakhir waktu kehamilan Jonathan, jadi saya masih hamil 3 bulan, disitulah kami bercerai. Tahun berapa? Mohon maaf. Perceraian 95 Tahun 95. menikah 93. 3. 93. Ya. 2 tahun. 2 tahun lah baru. 2 tahun. Iya, saya sedang hamil 3 bulan anak Sudah kedua. hamil 3 bulan belum sempat berpacaran, malah lebih sempat bercerai. Iya. Tapi kenapa justru ibu mengambil keputusan itu? Sebetulnya itu termasuk kekecewaan ya. Saya sudah ambil keputusan besar, tapi saya menerima hal ini, gitu. Kok suami saya bikin gini sama saya? Kenapa Bapak mengiyakan ibu pada saat ibu mau cerai, Bapak mengatakan iya? Sebetulnya tidak, saya sama sekali nggak mau. Dan di pengadilan pun saya nggak pernah hadir. Iya. Jadi yang mereka urus sampai perceraian itu ya mereka. Saya nggak pernah dilibatkan di pengadilan diketok palu Iya. bercerai, nggak pernah. Akhirnya sampai di situ ya sudah Itu lost contact? lost contact dari situ. Mohon maaf, ada kebencian di diri Bapak kepada ibu? Sangat Besar kebencian. saya dendam banget itu. Kalaupun saya ketemu gitu ya, Ya. pada saat itu ya waktu itu saya masih muda ya. Ya. Ya mau diapain gitu. Aduh. Ini belum pernah saya ceritakan sama siapapun kecuali di sini. Waduh. Boleh pegang tangannya, boleh pegang tangannya. Aduh, luar biasa. Pada saat itu saya pergi dari rumah, nggak pernah lihat lagi anak-anak gitu. Padahal hati saya kan, saya sayang banget sama Joshua. Dalam jangka waktu 1 tahun itu saya merasakan memang punya keluarga, punya anak gitu loh. Joshua itu. Ya, waktu itu baru Joshua ya. Dia baru belajar jalan. Itu yang saya ingat terakhir itu. Dia belajar jalan, saya gendong-gendong. Saya sayang banget itu. Jadi saya harus pergi dari rumah. Itu juga itu udah pukulan besar bagi saya. Saya beralih kepada Ibu Elis. Marah juga
puas, ada kepuasan, ada marah, ada dendam juga, atau cukup puas dan sangat puas pada saat ibu memutuskan itu? Ya jujur aja sih dikatakan puas tidak puas karena saya harus hidup sendiri, besarkan 2 anak dan mereka berdua harus ngalami apa yang kami alami anak. Ada penyesalan ibu? Ada sangat. Lalu itu kapan ibu memutuskan dan bisa mengerti bahwa saya butuh kelahiran baru? Ya waktu itu ada acara di gereja namanya Healing Movement Camp ya. Waktu di sesi pelepasan, saya disuruh berdoa, pendeta-pendeta doain saya. Hai Dokter Alice, panggil nama suamimu gitu. Saya sambil nangis, siapa nama suami saya ya? Nggak ingat. Aduh, saya udah simpan jauh di belakang perpustakaan tua saya tuh, udah nggak usah diinget-inget lagi. Tiba-tiba aku seperti ditarik ke film The Passion, seperti Maria Magdalena yang lagi merambat tangannya ke kaki Tuhan. Iya. Saya pujung pegang kaki Tuhan, tiba-tiba saya, Anthony, tiba-tiba aku inget nama itu gitu. Di saat itu? Saya lagi doa, teman-teman bilang saya muntah lah, saya pingsan, saya nggak tahu. Tapi saya langsung inget, Anthony, saya mengampunimu, gitu. Waktu saya teriak begitu, saya nangis sama Tuhan. Tuhan jahat, aku dibikin seperti ini, aku ngalamin gini. Jadi aku kira aku bener waktu itu. Tapi ternyata Tuhan betulin cara pikir saya waktu itu. Dan pada saat itu saya tahu saya salah. Seperti ada sesuatu yang besar dari dada saya keluar. Ada tanda-tanda apa nggak sih Pak? Kok Bapak bisa ketemu lagi tahun berapa Bu sama Bapak? 2008. Agustus. 95 sampai 2008 Agustus. Di tempat yang sama, di tempat praktek. Serius? Iya. Tahun dulu di Papua, ini di Iya. tempat praktek di gereja. Bapak pas ketemu memang sudah niat sama ibu untuk kembali sama ibu atau Enggak. untuk menumpahkan Cuman sesuatu? pengen ketemu aja kayak apa sih sebenarnya sekarang. Sekarang? Ya. Iya. Jadi dia masuk ke klinik, Ah. duduk di depan saya. Iya. Yang pertama-tama saya ngomong itu, saya pegang tangannya, maafin saya ya, selama ini saya salah. Coba Gitu Bapak reaksinya gimana? Saya merasa ada kekuatan baru. Ada kekuatan Ada baru. kekuatan baru. Jadi ini toh ketemu Tuhan tuh kayak gini perasaan gitu. Oke. Apa yang membuat Bapak kembali percaya diri untuk tetap menjadi seorang suami dan imam bagi keluarga? Ya itu tadi yang bikin saya kuat itu Tuhan Yesus. Terima kasih Pak sudah meletakkan satu harapan bagi setiap laki-laki untuk bisa menjadi imam sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kalau Ibu Alice, mungkin buat sahabat-sahabat di rumah, para istri yang selama ini mungkin apa saya ini stres, apa frustasi, apa gila, kok saya marah, kok teriak-teriak kayak paling rame di dalam rumah segala macam. Ternyata memang tadi Ibu juga sempat bicara seperti itu. Tapi ada satu goal yang saya lihat, perubahan 180 derajat. Ibu boleh bagi silakan. Ya, setiap orang pasti pernah punya kesalahan, ya. Tapi kalau kita mau dibentuk Tuhan, kita mau diubahkan oleh Tuhan, caranya ikut cara Tuhan. Mungkin nggak enak buat kita, tapi kalau caranya Tuhan taat saja, hasilnya berubah. Seperti yang saya alami. Saya sebagai wanita, sebagai pekerja, sebagai dokter, sebagai ibu dari 2 anak yang hebat, Tuhan bentuk menjadi istri buat suami yang baik. Amin. Saya pengen dong Ibu sama Bapak ya. Bapak dulu boleh? Boleh. Ucapan terima kasih dari seorang Anthony Untuk istriku tersayang, yang paling cantik di dunia dan di surga tentunya. Saya bangga istriku punya kekuatan, ketaatan, perjuangan yang tiada henti untuk saya sebagai suami juga. Jadi terima kasih banyak sudah merawat, membesarkan, bertumbuh dengan kekuatan yang baik untuk anak-anak Joshua dan Jonathan. Itu perjuangan seorang istri yang sangat saya banggakan. Well,
Papa, kami biasa panggil begitu. Saya bersyukur punya suami sepertimu, Papa dari kedua anak kita yang hebat, dan masa lalu kita sudah lalu, yang baru sudah datang, dan I love you. Oh, kasih peluk sekali lagi, boleh peluk aja, peluk. Peluknya gimana? I love you so much. Namanya Hezky, tidak mendapat kasih sayang dari orang tua, keluarga di dalam batinnya adalah citra yang buruk, dan dia mencoba mencari jalan keluar dan jawaban, dan dia merasa pergaulan di luar sana adalah jawabannya. Namun ternyata itulah yang membuat dia menjadi pribadi yang mengalami jatuh bangun dalam dunia hitam, tawuran, kekerasan, tindak kejahatan. Sampai pada 2019 tidak sengaja ia menyaksikan tayangan Solusi. Tetapi ia langsung tergerak untuk menghubungi nomor telepon yang ada di layar TV, yaitu nomor telepon Sahabat 24. Direspon oleh konselor Sahabat 24, dikuatkan, dibimbing, dibina, dipertemukan dengan pembimbing rohani. Namun tepat Oktober 2021, ada kabar yang luar biasa. Hezky menghubungi Sahabat 24 dan dia berterima kasih karena Sahabat 24 telah membantunya menjadi pribadi yang unggul dan dia terlepas dari semua pergaulan yang buruk itu. Saya sangat percaya Anda adalah Hezky selanjutnya. Jadi jangan ragu untuk menghubungi kami, Sahabat 24. Sahabat, saya percaya apa yang sahabat saksikan adalah satu maksud dan rencana Tuhan. Karena Tuhan memiliki satu maksud dan tujuan. Kenapa Anda boleh menyaksikan pembicaraan kami tadi? Kalau Anda bertanya-tanya, kenapa? Ini bukan suatu kebetulan. Bukan, saya berani katakan ini adalah rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah indah pada waktunya. Dan inilah waktunya. Waktu untuk apa? Waktu untuk diteguhkan kembali dengan campur tangan kasih Tuhan. Dan tuntunan Roh Kudus. Dan keterbukaan hatimu, sahabat. Untuk itu, mari sama-sama kita satu dalam doa. Letakkan tangan di dada dan katakan, Tuhan Yesus, aku datang kepadamu saat ini. Aku mengizinkan Engkau untuk campur tangan dalam pernikahanku. Untuk itu aku mau menerimamu di ruang hatiku. Kuasai dan ambil alih seluruhnya. Aku mau belajar meninggalkan keakuanku dan aku belajar berserah hanya tentang Engkau. Pikiranku tidak boleh tentang pikiran masa lalu, tetapi pikiran tentang apa yang Tuhan ingin aku lakukan. Dan aku mau mengizinkan Roh Kudus-Mu untuk menuntunku dan aku mau belajar kembali untuk melakukan apa yang aku pelajari, yaitu kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan saat ini, aku mau melepaskan pengampunan Tuhan untuk suamiku. Sebutkan nama suamimu. Untuk istriku. Sebutkan nama istriku. Dan aku melakukan pengampunan bagi masa-masa lalu. Aku tidak mau mengambil dan membawa itu ke masa yang sekarang. Aku perkatakan di dalam pernikahanku tidak ada masa lalu. Tetapi yang ada adalah masa depan yang penuh harapan. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi saya percaya kalau kita belajar untuk membangun hubungan dengan baik, interaksi sosial dengan benar, kemudian interaksi dengan Tuhan juga selalu konsisten. Buahnya apa? Di pernikahan kita, sahabat. Karena apa yang kita maintain ini akan menjadi satu kultur yang baru. Apa kulturnya? Diskusi yang sehat, pikiran terbuka, kesepakatan. Boleh jadi tantangan itu selalu ada. Tetapi selama penyertaan Tuhan itu hadir oleh karena kesepakatan suami dan istri di dalam doa, maka disitulah mujizat dan pertolongan Tuhan dinyatakan dan terjadi. Kebaikan Tuhan ada dalam kesepakatan suami dan istri.